Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas PTI Sistem Pendukung Keputusan yang berjudul Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW Simple Additive Weighting yang dibuat oleh Sri Eniati. Yang beranggotakan kelompok 1 Muhammad Aisar As-Sazili dengan NIM F1D 022070. 2 Rafli Rizani dengan NIM F1D 022088. 3 Rizal Dwi Kurniawan dengan NIM F1D 022091. 4 Yusril Ibtida Ramdhani dengan NIM F1D 022102. Tugasnya berisi daftar isi, bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan yang berisi landasan teori. Bab 3 metode yang berisi metode SAW, analisis sistem, perencanaan database, dan perancangan dialog. Kemudian yang terakhir bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan teknologi khususnya komputer beberapa tahun terakhir ini sangat pesat. Dahulu orang menulis menggunakan alat tulis seperti pena ataupun pensil. Sekarang ini menulis manual dapat digantikan dengan menggunakan komputer. Cukup dengan menekan papan ketik, huruf atau angka yang diinginkan akan muncul di layar. Adapun di setiap lembaga pendidikan khususnya sekolah, komputer menjadi alat untuk mempermudah kinerja untuk setiap guru dan staf yang bertugas dan khususnya dalam penerimaan beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan dalam studi kasus ini adalah nilai penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, jumlah tanggungan orang tua, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tidak semua yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa tersebut akan diterima. Hanya yang memenuhi kriteria saja yang akan memperoleh beasiswa tersebut. Oleh karena jumlah peserta yang mengajukan beasiswa banyak serta indikator kriteria yang banyak juga, maka perlu dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang akan membantu penentuan siapa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah SAW. Karena SAW ini dipilih karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses rankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini, alternatif yang dimaksud adalah yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Dengan metode perankingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan menerima beasiswa tersebut. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW ini untuk penerimaan beasiswa. 2. Bagaimana merancang sebuah sistem dalam proses penerimaan beasiswa. C. Tujuan. 1. Mengetahui penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW ini untuk proses penerimaan beasiswa. 2. Mengetahui perancangan sistem untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam proses penerimaan beasiswa.
Bab 2. Pembahasan. A. Landasan teori. Sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian tak terpisahkan dari totalitas sistem organisasi keseluruhan. Suatu sistem organisasi mencakup sistem fisik, sistem keputusan, dan sistem informasi. Kelancaran fisik sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengaturan yang dijalankan. Rangkaian pengaturan sistem fisik ini diinstrukturkan dalam sistem manajemen yang tidak lain merupakan sistem yang menghasilkan keputusan yang diperlukan guna menjamin kelancaran sistem fisik. Oleh karena sistem manajemen ini menghasilkan sejumlah keputusan, maka sering pula sistem manajemen disebut sistem keputusan. Berdasarkan uraian di atas, sistem keputusan tidak bisa dipisahkan dari sistem fisik maupun sistem informasi. Kompleksitas sistem secara fisik menuntut adanya sistem keputusan yang kompleks pula. Ciri utama dari sistem pendukung keputusan adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak pada dasarnya, sistem pendukung keputusan merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem manajemen terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan pemakainya. Sifat interaktif ini dimaksudkan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur, kebijakan, teknis, analisis, serta pengalaman dan wawasan manajerial guna membantu suatu kerangka perusahaan yang bersifat fleksibel. Sistem pendukung keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta penentu yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang paling tepat. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Baik, bab 3 yaitu metode. Yang pertama, metode Shaw. Metode Shaw sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Shaw adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Shaw membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada, di mana average adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, M dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Selanjutnya, analisis sistem. Lembaga pendidikan khususnya sekolah komputer menjadi alat untuk mempermudah kinerja untuk setiap guru dan staf yang bertugas, dan khususnya dalam penerimaan beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan dalam studi kasus ini adalah nilai, penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, jumlah tanggungan orang tua, dan semester. Tidak semua yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa tersebut akan diterima. Hanya yang memenuhi kriteria-kriteria saja yang akan memperoleh beasiswa tersebut. Oleh karena jumlah peserta yang mengajukan beasiswa banyak, serta indikator kriteria yang banyak juga, maka perlu dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang akan membantu penentuan siapa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dari permasalahan yang timbul di atas, maka dirancanglah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penerimaan beasiswa yang dapat menentukan siapa yang akan menerima beasiswa berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah ditentukan dengan lebih mudah dan efisien.
Selanjutnya, perencanaan sistem. Tahap pembuatan aplikasi ini terlebih dahulu adalah menentukan dan merencanakan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya dalam penerimaan beasiswa, yaitu jumlah penghasilan orang tua, semester, jumlah tanggungan orang tua, dan seterusnya. Dalam penelitian ini, ada bobot dan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang akan terseleksi sebagai penerimaan beasiswa. Sesuai dengan tabel pada tabel 1, dalam tabel tersebut terdapat kriteria-kriteria dari penerimaan beasiswa. Dari masing-masing kriteria tersebut akan ditentukan bobot-bobotnya. Pada bobot terdiri dari 6 bilangan fazi, yaitu sangat rendah atau SR, rendah atau R, sedang atau S, tengah atau T1, tinggi atau T2, dan sangat tinggi atau ST, seperti terlihat pada gambar 2. Dan berikut adalah tabel dari kriteria-kriteria dalam penerimaan beasiswa. Dalam tabel pertama atau tabel 3, terdapat kriteria penghasilan orang tua serta variabel dan nilainya. Sedangkan pada tabel kedua atau tabel keempat, nomor 2 kriteria semester, terdapat variabel dan nilai-nilainya juga. Dan pada tabel 5, pada nomor 3, kriteria jumlah tanggungan orang tua, terdapat variabel dan nilai-nilainya juga. Dan pada tabel 6 atau nomor 4, kriteria jumlah saudara kandung, terdapat variabel serta nilai-nilainya. Dan yang terakhir pada tabel 7 atau nomor 5, yaitu kriteria nilai, terdapat variabel serta nilai-nilainya juga. D. Perencanaan database. Dalam perencanaan sistem ini menggunakan beberapa tabel, yaitu tabel siswa, tabel fazi, dan tabel SPK, seperti yang tertera pada gambar di bawah. E. Perancangan dialog. 1. Kriteria penghasilan orang tua. Tampilan menu utama merupakan halaman utama dalam menjalankan program aplikasi. Pada halaman aplikasi ini terdapat beberapa menu, yaitu menu siswa, fazi, nilai, SPK, cetak SPK, dan keluar. 2. Perancangan dialog siswa. Form siswa ini digunakan untuk menginputkan data siswa, seperti yang tertera pada gambar di bawah. 3. Perancangan dialog nilai. Form nilai ini digunakan untuk menginputkan data nilai siswa. 4. Perancangan dialog SPK. Form SPK ini digunakan untuk memasukkan data penerimaan beasiswa yang terbaik. Berikut adalah tampilan form input history. Bab 4. Kesimpulan. Kesimpulan 1. Perancangan yang telah disusun sebagian besar merupakan kriteria untuk penerimaan beasiswa dalam sekolah. 2. Bobot perhitungan adalah merupakan salah satu indikator penting dalam perhitungan untuk penerimaan beasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.